Bismillahirrahmanirrahim. Serta Raharja Salarea. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Hari ini terima kasih untuk rekan-rekan semua sudah berkenan hadir dalam acara ulang tahun yang pertama Koperasi Konsumen Satuan Pengamanan Indonesia yang bertepat sebenarnya pada tanggal 9 Maret harusnya Maret. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu karunia yang luar biasa dengan segala keterbatasan yang kita miliki. Pada hari ini kita bisa berada di sini meninggalkan anak istri kita. Hanya satu, untuk memajukan profesi yang sangat kita banggakan. Tadi sudah disinggung oleh ketua, kenapa adanya koperasi, kenapa adanya SSB. Sedikit tadi kita bicara secara tidak formal, menyinggung TNI memiliki bela diri, itu satu kehormatan. Polri punya bela diri, itu juga satu kehormatan. Kita pun juga memiliki kehormatan, karena berbicara security self defense itu di negara orang itu sudah 30-40 tahun yang lalu, sehingga lahirlah Indonesian Security Self Defense, atau yang di dalam bahasa Indonesia menjadi keahlian bela diri satuan pengamanan. Karena lembaga ini bukan lembaga bisnis berbentuk foundation, berbentuk yayasan. Yayasan ini tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya menjadi keuntungan bagi pelaku, bagi kita semua, kalau kita tidak membangun satu sektor usaha. Karena yayasan ini lembaga non-profit, lembaga tempat kita mengasah, membangun skill kompetensi. Seperti halnya janji saya kepada Ketua Umum Asosiasi Profesi Satpam Indonesia, baik ketika itu di hadapan Ketua Perisai, baik ketika kegiatan pertama kali di Cibubur memperkenalkan Indonesian Security Self Defense ini, bahwa kita akan selalu memenuhi janji itu di dalam ikut serta membangun skill kompetensi profesi satpam yang kita banggakan. Kita sepakat bahwa satpam ini menjadi profesi. Nah, tentu setelah menjadi profesi ini, kita nggak bisa hanya sebatas seperti sekarang ini. Berbagai macam sektor harus kita bangun, karena kebetulan pemerintah pun juga membuka peluang itu. Kerannya juga dibuka oleh pemerintah. Pemerintah mencoba menarik berbagai macam investor untuk membangun industri di negara kita, yang tentu membutuhkan anggota satuan pengamanan. Pengusaha membutuhkan keterampilan kita, kompetensi kita untuk menjaga perusahaannya. Ketika kawasan industri perusahaan itu aman, terkendali, kondusif, itu akan berbalik kembali ke kita menjadi satu keuntungan. Satpam yang mana? Tentu satpam yang memiliki skill kompetensi. Di dalam wadah foundation ada satu bidang bisnis yang tentu harus dibadan hukumkan. Kenapa yayasan mengambilnya koperasi? Tidak berbentuk PT dulu, tetapi malah koperasi dulu.
Karena saya ingin koperasi ini menjadi milik Satpam. Makanya diberi namalah Koperasi Satuan Pengamanan Indonesia, bukan Koperasi SSD. Kalau Koperasi SSD kan berarti punya SSD. Kalau Koperasi Satpam Indonesia berarti ini milik Satpam se-Indonesia. Di provinsi lain mungkin juga ada koperasi Satpam Provinsi Jawa Tengah, Koperasi Satpam Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar misalnya. Tapi di tangan teman-teman yang jadi pengurus ini, Koperasi Satuan Pengamanan Indonesia, wilayah operasionalnya nasional. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 45 bahwa perekonomian Indonesia disusun atas dasar gotong royong dan kekeluargaan. Maka dari itulah motonya Kerta Raharja Sararea. Nah, pemerintah tuh lagi membuka keran gede-gedean. Bagaimana sekarang usaha mikro kecil itu tumbuh? Diberikanlah pelatihan gratis, diberikanlah bantuan permodalan dengan skim bergulir lewat berbagai macam fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, baik itu melalui Kementerian Koperasi, Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif, Kementerian BUMN. Itu semua peluang agar kita bisa memperbaiki taraf hidup. Banyak teman-teman yang tidak jarang sering kita dengar dengan kehidupan yang serba sulit, dengan gaji yang pas-pasan, tetapi itu bukan kendala. Buat saya itu bukan kendala, justru harusnya jadi tantangan. Dengan profesi sebagai satpam, tetapi kita bisa punya gaji jenderal. Bukan korupsi, kita punya wadahnya, kita punya badan hukumnya. Maka dari itulah kita harus memotivasi diri. Tadi disinggung oleh ketua tentang siap atau tidak siap. Berbicara kalau kita nunggu siap, kapan siapnya? Lebih baik kita action walaupun hanya satu langkah, daripada kita bermimpi dan kita tidak pernah action. Saya sedikit berbagi cerita ketika ketemu dengan seorang perempuan kelas 1 SMP, berjalan kaki kurang lebih 20 km dari rumahnya menuju pusat kota, hanya berdagang tisu. Tisu itu harga umumnya 2.500, tetapi dia jual 10.000. Saya panggil anak itu, saya videokan. Nggak usah malu, nak. Aku bangga loh ketika anak orang lain malam minggu bermanja-manja, merengek-rengek minta jajan kepada orang tua untuk sekolah besok, tetapi kamu sudah berjuang dari keuntungan jualan tisu itu. Saya lebih bangga melihat kamu ketimbang melihat anak orang lain yang buang-buang hambur-hambur duit tetapi tidak pernah merasa berjuang. Sama, karena kalau kita ingin berjuang, kita juga butuh wadahnya. Itulah adanya koperasi yang sekarang kita sedang syukuri bahwa hari ini dengan yang hadir ada di sini. Mungkin teman-teman yang lain yang belum hadir karena ada kendala kesehatan, ada kendala ekonomi sehingga tidak bisa ke sini, atau juga mungkin pas bentrok jam kerja. Tapi saya yakin mereka pun hatinya masih ada di sini, masih ada di koperasi. Nah, yang ingin dibangun oleh Yayasan Bela Diri Satpam ini bukan hanya kita sebagai suami. Jangan lupa kita pun punya generasi pengganti kita. Kita berharap, ya bapaknya jadi satpam, anaknya jangan jadi satpam dong. Kalau bisa anaknya jadi perwira. Artinya kita punya doa yang sama bahwa anak-anak kita harus sukses, berhasil, cerdas, pintar, berbakti, soleh dan saleha. Janji, semua doanya sama kepada anak kita. Maka dari itu di Yayasan Bela Diri Satpam pun ada divisi pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
lahirlah perisai Persaudaraan Istri Satpam. Menteri perempuannya ada untuk melanjutkan cita-cita Raden Ajeng Kartini menjadi manusia, menjadi perempuan Indonesia yang berdaya. Ketika kita suami berdaya lewat usaha mikro kecil dengan lembaga koperasi ini, istri kita pun dibangun lewat penguatan ekonomi keluarga. Dia ngerti membantu suami dengan segala penghasilan yang pas-pasan. Dia paham dengan ilmu kesehatan walaupun dasar. Dia paham dengan psikologi bagaimana mendidik anak. Insya Allah apa yang menjadi harapan kita kepada anak kita terwujud, karena satu paket. Maka dari itulah Bela Diri Satpam, Yayasan Bela Diri Satpam ini memiliki moto Kesatria Dharma Nusa, berbakti kepada bangsa dan negara lewat profesi kita sebagai satpam. Nggak bisa kita sendirian, kita butuh dukungan dari istri dan anak. Bagi yang laki-laki, kita butuh dukungan dari suami dan anak. Bagi yang sekwan, karena koperasi ini milik satpam dan kita ingin yang sejahtera bukan hanya kita saja, walaupun kita yang merintis dengan susah payah, kita ingin semua teman-teman pun kebahagiaan. Sama-sama kita sejahtera, karena kita pun ingin berperan aktif mewujudkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu kita kasih moto Kertara Harja Salarea. Kita ingin bareng-bareng menikmati kebahagiaan itu. Umumnya kan orang bodo amat lah, yang sakit kan elu, itu mah derita lo, yang penting perut gua kenyang karena gua yang capek. Kita nggak mau, kita ingin berbagi. Demikian pun istri-istri kita bangun menjadi wanita yang sederhana, berdaya guna, sabar, dan tetap cantik sebagai istri kita. Karena kalau ada wanita cantik di luar rumah kita, berantakan kita. Kita tetap jadikan istri kita di rumah menjadi istri, menjadi wanita yang paling cantik. Anak-anak kita, anak-anak yang ganteng-ganteng, anak-anak yang lucu-lucu. Maka dari itulah perisai memiliki moto Akindria Ayu Sarguna, satu paket. Ya, bahwa kita memiliki sumpah dan janji dan memiliki penuntun wajib satpam, salah satunya pun setia kepada Pancasila serta mendukung Undang-Undang Dasar 45. Itulah janji kita sebagai satpam. Nah, jadi koperasi ini bila dikelola oleh sumber daya manusia yang mau belajar, nggak nunggu lagi aduh aku siap, insya Allah koperasi ini di tangan teman-teman bisa ikut serta mensejahterakan teman-teman yang lain. Hanya saja dalam setiap proses kita sama-sama ketahui, nggak ujuk-ujuk sekarang nanem sekarang panen ya. Nah, banyak teman-teman yang dalam proses ini nggak sanggup menjalaninya. Mana buktinya? Ya, cuman ngomong aja, buktinya mana? Aku tuh pengen ketika jadi anggota koperasi, penuhi kewajibannya sebagai anggota koperasi, simpan uangnya di situ, mana untungnya? Koperasi ini bukan koperasi simpan pinjam yang hari ini nyimpen duit, besok minjem. Sengaja dibuatnya adalah koperasi yang kita bisa memberdayakan apa yang menjadi kemampuan kita masing-masing. Tadi Mas Bayu sudah sedikit ngasih satu inspirasi ke saya lewat usaha kacang bawang yang harga Rp2.000 itu. Saya pernah posting satu video, satu makanan anak-anak dari permen yang berisi meses. Dia punya omset 1 bulan 30 juta dari harga 2.000 perak yang dia taruh di warung. Yang tadinya dia nggak punya motor jadi punya motor, yang tadinya dia nggak punya mobil jadi punya mobil, dan dia tinggal sekarang di komplek perumahan yang cukup mapan di tipe 45 gara-gara usaha meses harga 2.000 perak itu.
Dan itu nggak butuh waktu, nggak cukup hanya sebulan 2 bulan, dia lewati tahunan. Kita sanggup nggak menjalani itu? Kalau kita nggak sanggup menjalani itu, sekarang ada berapa nih? Besok berkurang. Mungkin hanya tinggal Mas Bayu sama ketua aja, Mang Bujang doang. Sama kayak di SSB, mungkin hanya tinggal saya doang sendirian dan gitu. Nah, tetapi sedikit saya bagi ya. Ketika orang lain sudah tidak mau melakukan, tetap kita lakukan, walaupun hanya 1 orang. Ketika orang lain sudah tidak mau mengerjakan, tetap kita kerjakan, walaupun hanya 1 orang. Makanya tadi sempat kita bercanda, bagus kalau gitu perusahaan ini kan cuma tinggal milik kita. Orang lain ingin membangun perusahaan, jungkir balik susahnya minta ampun. Sekarang kita sudah punya perusahaan, baik perusahaan sosial maupun perusahaan profit, karena koperasi ini profit. 1 tahun yang lalu saya sempat akan mendaftarkan Persero yang bergerak dalam bidang jasa keamanan, yaitu BUJP. Tadi sempat disinggung. Logonya sudah saya buat, Mang Ujang sudah cek ke Kemenkumham, belum ada yang pakai. Tetapi ketika kita ngotot orang-orangnya untuk belajar kursus manajerial, susahnya minta ampun. Artinya SDM lagi. Sehingga akhirnya untuk mendaftarkan PT Persero itu kita tunda, sambil kita mencari SDM yang cukup mampu, mumpuni untuk kelak bisa mengelola PT tersebut. Cukup riskan kalau kita hanya sebatas bikin PT aja, atau bikin perusahaan ya. Kita bikin rumah, kosongnya rusak atau rumah itu. Nah, kita ingin Yayasan Bela Diri Satpam ini walaupun jalan jatuh bangun, operasi jalan jatuh bangun, percaya sama Allah, karena Allah tidak akan pernah meninggalkan kita selagi kita mau terus berjuang. Kuncinya konsekuen, konsisten, jujur. Jujur di sini bukan bohong ya. Orang kata-kadang jujur rumah tukang bohong, nggak jujur, bukan gitu. Jujur ini luas arti. Artinya menekuni apa yang kita tekuni hari ini, itu juga udah jujur namanya. Sementara itu dari panjang lebar, intinya hari ini kita ucapkan syukur, alhamdulillah kita masih sehat walafiat dan kita masih komitmen konsisten untuk membangun profesi yang kita banggakan, yaitu satuan pengamanan, lewat salah satunya kompetensi yang sedang kita bangun, membangun ketahanan ekonomi buat kita, buat keluarga kita. Syukur-syukur teman-teman kita ada yang berminat, terpanggil ikut serta membangun ketahanan ekonomi keluarganya. Karena lewat dunia industri security berbasis outsourcing ini, teman-teman sudah bisa jawab endingnya nanti seperti apa. Tetapi ketika kita memiliki fondasi, apapun yang terjadi di dalam pekerjaan kita akan tersenyum bahagia. Karena kita sudah punya fondasinya, kita sudah punya bekalnya. Sementara itu, atur nuhun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa shallim wa radiyallahu tabaraka wa rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afina majida. Ya rabbana lakal hamdu hamdan bangga ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin afat wa tabi'na bi jamil hajat wa tabi'na bi syai'at tarfa'una biha illa darajat wa tuballighuna bi aqsaya bi jamil hajat. Allahumma inna nas'aluka Buat my istri. Haya. Boleh tahu kita. Haya. Utara aja. Saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Serta Raharja Salarea. serta Raja Salarea